memilih sahabat ataukah pacar? Keduanya sama-sama menemani. Sahabat menemani seorang ketika dia dalam keadaan suka maupun duka. Dan menurut anak-anak muda juga demikian dengan pacar. Namun keduanya memiliki sisi perbedaan. Yang pertama, kita dapat melihat bahwasanya sahabat itu pasti nanti akan selalu berbarengan dengan teman-teman atau sahabat yang lainnya. Jarang yang mereka cuma berduaan, bersendirian di suatu tempat. Sedangkan kalau pacar, yang namanya pacaran, pasti ingin berdua-duaan. Kalau ada temannya ingin datang, pasti nanti mereka akan menghargai bahwasanya oh ini sudah punya hubungan pacar sehingga tidak mungkin untuk diganggu. Kemudian namanya sahabat pula, ya, dan pacar, perbedaan yang lainnya. Kadang kalau dalam masalah hubungan, jika ada masalah yang namanya pacar, itu nanti akan putus hubungan. Maka nanti salah satunya akan memutuskan untuk putus. Sedangkan kalau sahabat, tidak ada istilahnya putus sahabat dan juga tidak ada istilahnya ya putus pertemanan. Paling kalau suatu saat itu bertengkar, nanti suatu waktu juga akan baikan dan akan pulih kembali. Dan tidak ada istilah kita kenal mantan sahabat, yang ada cuma mantan pacar. Dari sisi yang lainnya lagi, yang namanya pacar, itu biasanya membuat galau. Ketika ada masalah, ada problem, ya, pasti nanti akan selalu membuat gelisah, membuat tidak tenang. Namun namanya sahabat tidak. Sahabat yang mungkin ada yang biasa menyakiti kita. Namun kebanyakan dari sahabat, apalagi sahabat-sahabat yang baik, itu biasanya mendukung. Dan biasanya mengajak kita ke dalam kebaikan. Di samping itu juga ada lagi perbedaan yang lainnya. Kalau namanya pacaran, pasti akan turut campur dalam urusan kita. Ya, yang namanya pacar itu akan turut campur dalam urusan kita. Ya, ketika misalnya dia SMS, atau dia mengirim chattingan, atau dia mengirim pesan, atau dia call kita, menelepon kita, kemudian tidak diangkat, pasti yang ada ya cuma marah. Padahal sebenarnya dia tidak punya hubungan yang sah, tidak punya status yang sah layaknya suami istri. Namun ketika itu kok bisa marah? Kalau sahabat tidak, dia mengerti di manakah temannya nanti sibuk, di manakah temannya itu punya aktivitas, dia akan saling menghargai. Ya, dia tahu bahwasanya oh ini ternyata punya kesibukan. Ya, nanti lain waktu dia akan meneleponnya kembali. Dari sisi inilah perbedaan antara sahabat dan pacar. Kalau kita mau memilih keuntungan-keuntungan yang ada di antara sahabat atau pacar tadi, keuntungan yang besar adalah ketika kita memiliki sahabat, bukan ketika kita itu memiliki pacar. Ditambah lagi di sini kalau kita memiliki sahabat, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu akan mengingatkan kita ketika kita dalam keadaan duka, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut. Mereka akan selalu menghibur. Coba perhatikan apa yang dikisahkan di dalam hadis tentang pengejaran orang-orang musyrik terhadap Nabi SAW dan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dan Nabi SAW itu berada dalam gua, kemudian Nabi SAW itu menghibur Abu Bakar. Nabi SAW itu mengatakan, dan ini disebutkan dalam ayat Al-Quran, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Sahabat itu akan selalu mendukung. Sahabat itu akan selalu menghibur. Sahabat tidak membuat kita punya rasa khawatir yang besar. Berbeda kalau kita memiliki kekasih, ya, yaitu punya hubungan spesial, yaitu yang kita kenal dengan pacaran. Yang ada memang kita punya rasa khawatir, namun ini tidak dilandaskan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ada itu cuma maksiat. Yang ada hubungan yang tidak halal, yang ada adalah hubungan ilegal tanpa ada status yang melekat, yaitu status yang halal layaknya suami istri. Namun coba kita perhatikan bagaimanakah keadaan orang-orang yang menjalin hubungan kasih, menjalin hubungan cinta kasih dalam pacaran. Mereka ketika itu menghalalkan segala bentuk hubungan. Awal dengan berjabat tangan, kemudian beralih berdua-duaan, berikhtilat di tempat yang sepi, mojok di suatu tempat. Kemudian
Ada yang lebih parah, lebih daripada itu lagi, sampai melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjauh ya dari perbuatan zina, dan juga jalan-jalan menuju zina kita jauhi. Allah katakan, Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ini menunjukkan ayat ini bukan melarang kita untuk berbuat zina. Namun jelas yang itu terlarang, namun segala jalan menuju zina ini juga Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Maka dari sini sudah menunjukkan bahwasanya kalau zina ini tidak boleh kita dekati, berarti segala jalan yang menuju perantara zina itu berarti semuanya terlarang. Berjabat tangan tadi, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian sampai ya melakukan muqaddimah layaknya suami istri berciuman, dan lebih daripada itu, na'udzubillah. Itu semua adalah sesuatu yang terlarang, apalagi kalau sampai berbuat zina. Ini termasuk dosa besar yang mesti seseorang itu bertobat ketika melakukannya. Kita kembali ke masalah tadi, intinya status yang halal ini adalah kalau kita menjalin hubungan sahabat. Namun kami beri catatan di sini, yang namanya sahabat yang mendapatkan status yang halal ini jika kita berteman dengan sama jenis, bukan dengan lawan jenis. Ya, kalau dia berteman, nyatakan sahabat juga dengan lawan jenisnya, ini bisa dilakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas pula. Maka jangan memiliki sahabat yang lawan jenis, namun memiliki sahabat yang sejenis, ya, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Dan jalinlah hubungan yang ada, hubungan persahabatan yang ada dilandaskan cinta karena Allah. Dilandaskan cinta karena Allah ini berarti salah satu buktinya ketika sahabat kita itu keliru, maka kita luruskan. Ketika sahabat kita itu semangat dalam kebaikan, kita juga ingin mengikutinya itu dalam kebaikan. Kemudian kita saling mendoakan satu dan yang lainnya. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antara perkara yang akan mendapatkan halawatul iman, akan mendapatkan kelezatan iman. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika seseorang itu mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mencintai orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kelezatan iman. Maka kita kembali ke masalah tadi, manakah yang mesti kita pilih? Memilih sahabat ataukah memilih pacar? Tentu saja sahabat itu yang lebih bermanfaat. Sahabat ini sulit dicari. Namun hubungan seperti itu, ya, hubungan pacar ini bisa orang itu gonta-ganti dan menunjukkan tidak kesetiaan. Namun kalau dengan sahabat ada sifat kesetiaan yang selalu akan diikat. Maka marilah kita itu memilih hubungan yang halal, yaitu dengan sahabat. Terutama kita memilih sahabat-sahabat yang baik, yang dapat mendukung kita dalam kebaikan, dan bukan memilih sahabat-sahabat yang jelek. Dan sekali lagi, seorang muslim terutama ya muda-mudi, jauhilah pacaran ini. Milihlah status yang lebih halal. Pacaran yang lebih baik nanti adalah setelah ya muda-mudi tersebut itu menikah, menjalin hubungan yang sah lewat akad nikah, bukan lewat status yang masih ilegal, yaitu dalam tanda kutip tadi yang masih tidak halal karena belum ada akad yang resmi dalam hubungan tersebut. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menghindarkan diri dari yang haram, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap pemuda-pemudi untuk menjalin hubungan yang halal lewat status pernikahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.